Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ketemu lagi dengan Bapak di sini. Di hari ini, Bapak akan menjelaskan sebuah materi lanjutan dari pembahasan pertemuan sebelumnya. Untuk materi hari ini, yaitu tentang perbedaan budaya. Untuk itu, sebelum ke materi, alangkah baiknya kita bersama-sama bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk itu, kita mulai saja ke materinya ya. Silakan kalian yang punya buku paket yang PDF-nya, boleh silakan kalian buka. Kita bareng-bareng, kita bersama-sama, kita jelaskan oleh Bapak. Kemudian ketika nanti setelah selesai videonya, silahkan kalian kalau ada yang kurang paham dengan materinya, boleh silahkan bertanya di grupnya masing-masing. Untuk itu, mari kita mulai saja. Nah, materi untuk hari ini yaitu tentang perbedaan budaya yang ada di poin kedua. Semoga saja kalian tetap semangat untuk mendengarkan atau menonton video yang Bapak buat ini maupun videonya kurang maksimal. Kita langsung saja. Di sini di paragraf yang pertama, kalian hampir setiap hari mendengar istilah budaya atau kebudayaan. Apakah yang dimaksud dengan budaya dan kebudayaan? Di sini menurut Koen Jaraningrat 1996 menjelaskan bahwa kata kebudayaan berasal dari Sanskerta atau budaya yang merupakan bentuk jamak dari budhi yang berarti budi atau kekal. Kemudian kalau kultur adalah kata asing yang berasal dari kata bahasa Latin, yaitu colere yang berarti mengolah, mengerjakan, dan terutama berhubungan dengan pengolahan tanah atau bertani. Kemudian kalau menurut para ahli ada 3. Di sini ada menurut Koen Jaraningrat, kemudian menurut E.B. Taylor, kemudian menurut Linton. Menurut Koen Jaraningrat, budaya merupakan sebuah sistem gagasan dan rasa, sebuah tindakan serta karya, kemudian yang dihasilkan oleh manusia di dalam kehidupan bermasyarakat yang dijadikan kepunyaannya dengan belajar. Kemudian menurut E.B. Taylor, budaya ialah suatu keseluruhan yang kompleks meliputi kepercayaan, kesusilaan, ada seni, adat istiadat, hukum, kesanggupan, dan kebiasaan lainnya yang dipelajari oleh manusia sebagai bagian dari masyarakat. Kemudian menurut Linton, budaya merupakan keseluruhan dari sikap dan pola perilaku serta pengetahuan yang merupakan suatu kebiasaan yang diwariskan dan dimiliki oleh suatu anggota masyarakat. Nah, ini adalah 3 menurut para ahli yang menjelaskan mengenai tentang budaya. Nah, silakan kalian boleh dicatat menurut para ahlinya dan penjelasannya untuk referensi kalian ketika menghafal menjelang PAS. Kemudian, di sini kemudian bagaimanakah cara melihat hasil-hasil budaya? Di sini ada menurut sosiolog J.J. Hoenigman, terdapat 3 wujud budaya. Yang pertama ada gagasan, tindakan, dan karya. Kita bahas yang pertama, ada gagasan atau wujud ideal. Wujud ideal, kebudayaan merupakan
Kebudayaan yang berbentuk kumpulan ide, gagasan, nilai, norma, peraturan, dan sebagainya yang sifatnya abstrak atau tidak nyata. Tidak dapat diraba atau disentuh, di manakah letak ide atau gagasan? Ide dan gagasan tentu berada dalam pemikiran manusia masing-masing. Kita, Bapak sendiri bersama kalian semuanya, pasti akan berbeda ide dan gagasannya, karyanya, kemudian peraturan-peraturannya. Wujud kebudayaan berupa pemikiran manusia dapat dilihat dalam karya-karya tulisnya. Buat buku tentang cinta, tentang karya tulisnya itu mengenai tentang biografinya dan sebagainya. Tulisan berupa pemikiran berada dalam karangan dan buku-buku hasil karya para penulis warga masyarakat tersebut pada waktu tertentu. Jadi wujud budaya itu yang pertama itu adalah gagasan, bukan cuman adat istiadatnya, budayanya itu mengenai tentang bajunya, rumah adatnya dan sebagainya. Bukan yang nyata saja, tetapi yang abstrak pun bisa disebut dengan wujud budaya. Contohnya, gagasan yang berupa ada nilai, norma. Tiap daerah mungkin ada peraturannya masing-masing atau norma-norma yang dianutnya. Kita ketika masuk ke daerah yang mungkin beda dengan di daerah kita, kita harus pakai selendang dulu. Apakah kita harus mematuhi peraturan-peraturan yang udah ditentukan di sana? Itu mungkin kalian pernah merasakan ketika pergi ke tempat-tempat wisata yang contohnya ada Baduy. Nah, mungkin di Baduy kalau kalian tahu itu kental sekali dengan adat istiadatnya. Dari itu normanya, peraturannya, orang-orangnya akan berbeda dengan daerah yang lainnya. Nah, mungkin itu adalah wujud budaya yang pertama adalah gagasan atau wujud idealnya. Kalian sama teman-teman kalian pun pasti akan berbeda, yaitu dengan idenya, gagasannya, norma, nilai, dan sebagainya. Sifatnya yang abstrak, yang mungkin tidak nyata, yang tidak tahu orang lain itu, kita itu seperti apa. Kita lanjut. Yang poin B adalah aktivitas atau tindakan. Aktivitas adalah wujud kebudayaan sebagai suatu tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat, yang disebut juga dengan sistem sosial. Sistem sosial ini terdiri dari aktivitas-aktivitas manusia yang saling berinteraksi, mengadakan kontak serta bergaul dengan manusia lainnya menurut pola-pola tertentu berdasarkan adat tata kelakuan sifatnya konkret, terjadi dalam kehidupan sehari-hari serta dapat diamati dan didokumentasikan. Aktivitas kita, tindakan kita, tindakan atau berinteraksi, ngobrol dengan teman, ngobrol dengan sesama manusia dan sebagainya, itu ada dokumentasinya bahwa kita itu lagi ngobrol dengan teman kita. Kemudian ketika kita pergi ke daerah lain pun berbeda bahasa, kita selalu berinteraksi maupun kita tidak tahu kebudayaan seperti apa, kemudian cara bicaranya seperti apa, tapi kita harus ramah atau berinteraksi langsung terhadap orang yang ada di dalamnya, ngobrol dan sebagainya. Kita langsung saja ke poin C, ada artefak atau karya-karyanya. Artefak adalah wujud kebudayaan fisik yang berupa hasil dari aktivitas, perbuatan, dan karya semua manusia dalam masyarakat berupa benda-benda atau hal-hal yang dapat diraba atau nyata, dilihat, dan didokumentasikan. Sifatnya yang paling nyata atau bisa dilihat oleh kita, dibandingkan dua wujud kebudayaan yang lainnya. Penjelasan
Menurut Koen Jalaningrat tentang 7 unsur kebudayaan, dapat membantu kita lebih memahami secara nyata tentang kebudayaan. 7 unsur kebudayaan yang dianggap sebagai budaya universal tersebut. Yang pertama, peralatan dan perlengkapan hidup manusia. Contohnya ada pakaian adatnya, pakaian yang pasti akan berbeda-beda. Perumahan atau rumah-rumah adatnya, alat-alat rumah tangganya, senjata, alat-alat produksi, transportasi, dan sebagainya. Itu akan membedakan setiap-tiap daerahnya. Poin B, mata pencaharian hidup dan sistem-sistem ekonomi pekerjaannya. Ada pertanian, sistem produksi, sistem distribusi, dan sebagainya. Poin C, sistem kemasyarakatan, sistem kekerabatan, organisasi politik, sistem hukum, sistem perkawinan. Sistem perkawinan mungkin kalian sudah tahu, pasti di televisi suka banyak yang menikah adatnya adat Sunda, adat Palembang, adat adat yang lain, Bali dan sebagainya, pasti akan membedakan. Dari riasannya, kemudian dari sebelum ada kalau di Sunda itu ada mecahin telur, mecahin kendi dan sebagainya. Mungkin akan berbeda di daerah-daerah yang lainnya. Itu yang membedakan kebudayaan khas Jawa Barat dan daerah yang lainnya. Poin D, ada bahasa, lisan dan tertulis. Indonesia sangat kaya dengan bahasa Sunda, Jawa, mungkin banyak sekali di Indonesia. Kemudian kesenian, seni tarinya, seni rupa, seni suara, seni gerak, dan sebagainya. Mungkin kalian sudah paham dengan perbedaan budaya kita itu. Budaya itu apa ya? Mungkin kalian sudah paham. Bukan cuma yang tadi gagasan, kemudian aktivitas. Tapi dengan 7 unsur ini mungkin kalian sudah paham. Kebudayaan itu yang membedakannya itu ada dari pakaian, ada dari mata pencaharian, sistem kemasyarakatannya, kemudian keseniannya, bahasanya, sistem pengetahuannya akan membedakan kita ketika di kota, di kampung, di pedalaman dan sebagainya. Pasti pengetahuannya akan berbeda. Obat yang mungkin orang kota tidak tahu, di perkampungan sudah ada obat herbal, obat dari tanaman-tanaman dan sebagainya, bisa membedakannya. Kemudian sistem kepercayaan. Banyak sekali sistem kepercayaannya. Indonesia mungkin yang diakui agama itu ada 6, yang mungkin sebelumnya sudah dijelaskan, ada 6 agama yang diakui di Indonesia. Nah, itu adalah 7 unsur kebudayaan yang membantu kita lebih memahami secara nyata, secara lebih jelas lagi. Nah, selanjutnya di poin A. Poin A itu ada perbedaan lokasi. Di sini apa saja yang mempengaruhi perbedaan budaya masyarakat Indonesia, yang memengaruhinya? Perbedaan lokasinya. Kalian bandingkan bentuk rumah asli masyarakat Jawa dan Kalimantan. Perbedaan kondisi alam di Jawa dan Kalimantan menyebabkan perbedaan hasil kebudayaan berupa rumah. Kalian juga dapat mengamati berbagai kerajinan yang dibuat masyarakat pegunungan dengan kerajinan yang dibuat masyarakat pesisir. Pasti akan membedakannya. Dan mungkin kalian pun sudah tahu ketika di kelas 7 atau di SD, ketika kalian buka atlas dan sebagainya, atau referensi yang lain, buku-buku, ketika buka ada banyak sekali gambar-gambar rumah-rumah adat yang ada di Indonesia. Nah, mungkin dari itu pun kalian sudah paham perbedaan lokasi, daerah akan membedakan adat istiadatnya. Dari rumah adatnya, baju adatnya, ciri khas aksesorisnya. Mungkin ketika kalian pergi ke pantai, contohnya Pangandaran nih, Pangandaran banyak sekali kerajinan-kerajinannya, dari karang-karang, kemudian banyak sekali. Ketika kalian pergi ke Lembang, akan beda lagi kerajinannya.
pergi ke Ciwidey akan berbeda lagi kerajinannya. Karena disesuaikan dengan apa yang ada di daerah masing-masingnya. Nah, mungkin itu adalah perbedaan lokasi akan membedakan hasil kebudayaannya. Kemudian yang poin B, perbedaan agama atau keyakinan. Agama Hindu dan Buddha banyak meninggalkan hasil kebudayaan berupa patung dan relief pada dinding-dinding candi. Mungkin kalian pun sudah tahu kalian senang sekali kalau berlibur ke Candi Borobudur, Prambanan, banyak sekali. Itu ciri khas dari agama atau keyakinan yang ketika zaman dulunya ada. Kemudian kalau Islam, kerajinannya apa? Kaligrafi. Kalian ketika masuk ke masjid banyak sekali tulisan-tulisan yang menarik, yang bagus sekali. Itu adalah kaligrafi. Nah, kaligrafi adalah kebudayaan atau ciri atau hasil kebudayaan dari itu, khususnya patung, relief di dinding candi yang dilukis dan diperlihatkan. Contohnya ya seperti ini. Nah, kemudian di sini ada pusat-pusat kebudayaan pada masa kerajaan Hindu-Buddha di Sumatera. Mungkin kalian dapat temukan di Riau, Jambi, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Lampung. Adapun di Pulau Jawa, kalian dapat menemukannya ada di Bogor, Bandung, Yogyakarta, Surakarta, Malang, dan Mojokerto. Kemudian, pada masa perkembangan kerajaan Islam, hasil seni bangunan dari ukir, relief, patung bergeser menjadi seni ukir kaligrafi dan bangunan masjid. Banyak sekali mungkin hasil kebudayaan-kebudayaan atau relief yang diukir oleh para seniman. Kaligrafi kalau di agama Islam, Bapak pun senang bikin sebuah kaligrafi, tetapi Bapak nggak terlalu bisa, tapi cuman senang saja melukis kaligrafi. Kita langsung saja. Nah, itu adalah mungkin perbedaan budayanya. Kita ke poin ketiga, perbedaan suku bangsa. Nah, suku bangsa banyak sekali, mungkin kalian sudah tahu suku bangsa yang ada di Indonesia. Di sini bangsa Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa. 300 mungkin banyak sekali. Suku Jawa adalah kelompok suku terbesar di Indonesia dengan jumlah mencapai 41% dari total populasinya. Sebagian besar suku Jawa tinggal di Pulau Jawa, terutama Jawa Tengah dan Jawa Timur. Banyak dari anggota suku ini telah bertransmigrasi dan tersebar ke berbagai pulau di Nusantara. Bahkan bermigrasi ke luar negeri. Suku Sunda, suku Melayu, dan suku Madura secara berurutan adalah kelompok terbesar berikut di negara ini. Nah, ini adalah contoh atau nama suku-suku bangsa dan daerah-daerah asalnya. Oke, silakan kalian lihat ya. Nama suku bangsa, daerah asalnya. Di sini ada Aceh, Gayo, Tamiang, Ulu Sangkil, Anak Jamek, Luwet, Gombak, Cadek, dan Simeluwe. Kemudian dari Sumatera Barat, ini suku bangsanya. Sumatera Barat lagi ada Minangkabau, Guci. Mungkin ini ada bukan Sumatera Barat ya. Ini harusnya ada Sumatera Timurnya. Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Jawa Barat, ada suku Sunda, DKI Jakarta, Betawi. Jawa Tengah, Jawa Samin, dan Karimun. Jawa Barat lagi ada Madura, Jawa, Osing, dan Tengger. Ini bukan Jawa Barat lagi, tapi Jawa Timur. Kemudian ada Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan banyak sekali. Sampai Maluku. Nah, kalau bisa, silakan kalian catat ini suku bangsa dan daerah asalnya.
silakan kalian catat ketika nanti Bapak akan tanya suku bangsanya atau daerah asalnya. Kalian harus bisa jawab ya. Yang duluan jawab di grup, kalian akan dapat poin atau nilai tambahnya. Untuk itu silakan kalian catat dulu dan hafalin kalau bisa. Bukan semuanya, tapi sebagian-sebagian. Jangan langsung semuanya dihafalkan. Kalau misalkan kita ketemu di kelas atau tatap muka, mungkin poin ini atau materi ini Bapak suka nyuruh kalian menghafalkan 5 suku bangsa atau 5 daerah asal, nanti dites sama Bapak. Kayak gitu. Nah, kita langsung saja atau lanjut saja terlebih dahulu. Berdasarkan data di atas, manakah suku bangsa yang paling banyak kalian temukan di tempat tinggalmu? Mungkin kita ya di suku bangsa Jawa Barat atau suku Sunda. Kemudian berdasarkan sejarah yang kalian pelajari pada saat kelas 7, sangat jelas bahwa perbedaan suku bangsa di Indonesia tidak lepas dari faktor sejarah. Banyak sekali sejarah-sejarah tentang kebudayaan-kebudayaan atau tentang agama Hindu mengakibatkan ada hasilnya. Kita bisa melihat ada candi-candi, kemudian ada adat istiadat, peninggalan-peninggalan banyak sekali yang kita akan ketahui. Bagaimana interaksi antar berbagai suku bangsa di Indonesia? Mungkin sejak ribuan tahun yang lalu, berbagai suku bangsa di Indonesia hidup berdampingan secara harmonis. Berbagai suku bangsa di Indonesia saling memahami dan menghargai berbagai perbedaan yang ada. Pada masa sekarang, kalian dapat menemukan berbagai suku bangsa di berbagai daerah di Indonesia. Nah, intinya banyak sekali, bukan cuma di daerah asalnya saja, tetapi di daerah yang lain pun banyak sekali yang berbeda suku bangsa. Contohnya di Jawa Barat bukan cuma suku Sunda saja, tetapi sudah banyak sekali dari daerah-daerah yang lainnya yang datang ke Jawa Barat, khususnya kota Bandung. Banyak sekali mungkin para pedagang dari Jawa, kemudian ada masakan Padang dan sebagainya, banyak sekali. Jadi kita itu maupun berbeda-beda suku bangsa, berbeda-beda keyakinan atau agama, tetapi kita harus selalu bersama atau saling punya rasa toleransi terhadap manusianya. Toleransi. Kalian harus punya rasa toleransi yang sangat kuat sekali. Jangan sampai kalian tidak punya rasa toleransi, saling menghargai. Sudah paham dengan materi yang sekarang Bapak jelaskan? Kalau tidak paham, mungkin silahkan kalian langsung tanyakan langsung ke Bapak sendiri atau di grupnya ya. Mungkin materi hari ini dicukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Ketemu lagi di pertemuan selanjutnya dengan materi selanjutnya. Mungkin ini hari terakhir bertemu sama kalian. Kalau kalian pengen atau punya kisi-kisi buat PAS, silakan langsung chat Bapak ya. Nanti Bapak akan kasih kisi-kisinya kepada kalian. Dan semoga kalian ketika PAS mendapatkan nilai yang sempurna atau baik. Kemudian apalagi ya? Intinya kalian harus tetap jaga protokol kesehatan dan harus selalu semangat maupun belajar di masa daring ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau Bapak ada salah-salah kata atau perbuatan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.